Paris Saint-Germain baru mengangkat Mauricio Pochettino sebagai pelatih barunya. Nggak cuma mendatangkan pelatih yang baru, klub raksasa Prancis ini juga bakal ngeboyong pemain-pemain yang baru. Beberapa dari mereka bahkan berlabel sebagai pemain terbaik dunia. Cetak Gol telah menggabungkan sebuah starting lineup mereka kalau seandainya semua rumor benar-benar terrealisasi. Kiper. Posisi penjaga gawang ditempati oleh kiper Hugo Lloris. Sebuah laporan menyebutkan kalau proyek pertama Pochettino di PSG adalah mendatangkan kiper Tottenham tersebut. Sebelumnya, Pochettino pernah bekerja sama dengan Lloris waktu keduanya masih berada di The Lily Whites. Apalagi kontrak Lloris di Spurs cuma tersisa 1 tahun lagi. Kalau Hugo Lloris benar-benar pulang dari tanah rantauan, maka posisi kelir nafas bakal tergusur. Di Premier League musim ini, Lloris tampil reguler bersama Tottenham Hotspur. Dari 16 laga yang sudah dimainkan, dia cuma bobol 15 kali dan sukses meraih 6 clean sheet. Bek tengah. Posisi bek tengah masih diisi oleh Marquinhos. Bek 26 tahun asal Brazil ini juga dipercaya sebagai kapten tim. Di Ligue 1 musim ini, Marquinhos sudah memainkan 11 laga dan mencetak 1 gol. Marquinhos sempat absen dalam 8 pertandingan karena terjangkit virus corona. Pernah juga mengalami cedera otot eduktor dan cedera pinggul. Walaupun begitu, Marquinhos mampu kembali fit dan langsung memimpin timnya dengan apik. Menemani Marquinhos di posisi bek tengah ada pemain veteran Real Madrid Sergio Ramos. Bintang timnas Spanyol ini berpeluang besar untuk gabung ke skuad Les Parisiens. Alasannya sampai sekarang Ramos belum mau perpanjang kontrak di El Real. Kabarnya Ramos gak setuju dengan penawaran perpanjangan kontrak kalau cuma 1 tahun saja. Ramos yang sudah perkuat Real Madrid selama belasan tahun merasa layak untuk dapatkan perpanjangan kontrak selama 2 tahun. Sergio Ramos juga menolak pemotongan gaji sebesar 10% seperti pemain yang lainnya. Di sisi lain, Ramos nggak bakal nolak kalau PSG bakal mendatangkannya. Dalam suatu wawancara, Ramos bilang kalau dia nggak akan nerima tawaran perpanjangan kontrak dari Real Madrid. Ramos juga bilang kalau PSG mau jadikan dia sebagai satu tim dengan Lionel Messi. Bek sayap. Posisi bek sayap kiri dan kanan masih dipercayakan kepada Michel Becker dan Colin Dagba. Keduanya merupakan pemain muda milik PSG. Becker baru berumur 20 tahun, sementara Dagba 22 tahun. PSG sedang dihadapkan dengan badai cedera, terutama di lini belakangnya. Mulai dari personal Kimpembe, Thilo Kehrer, sampai Juan Bernat. Ketiganya harus menepi dari lapangan untuk menjalani perawatan. Di musim ini, Becker bermain cukup reguler dan sudah diturunkan di 18 pertandingan. Dalam catatan penampilan itu, dia juga turut menyumbangkan 1 assist melawan Angers dan 1 assist lagi melawan Dijon. Sedangkan Dagba baru dimainkan sebanyak 15 pertandingan. Walaupun lebih sedikit, Dagba punya catatan penampilan yang lebih oke. Dagba sudah mencetak 1 gol dan 2 assist. 1 golnya dilesakan ke gawang Montpellier. Selain Becker dan Dagba, masih ada Alessandro Florenzi yang didatangkan pada jendela transfer musim panas kemarin. Mantan bintang AS Roma ini sudah memainkan 12 laga dan mencetak 2 gol. Gelandang. Posisi gelandang tengah masih ditujukan kepada pemain asal Italia Marco Verratti. Verratti sudah memperkuat PSG sejak 2012. Dia didatangkan dari Pescara cuma dengan mahar sebesar 12 juta euro saja. Di Ligue 1 musim ini, Verratti baru memainkan 12 pertandingan. Dia harus menepi dalam 7 laga karena mengalami cedera bisep dan cedera otot aduktor. Pada pekan ke-18 melawan Saint Etienne, Verratti menyelamatkan PSG dari kekalahan. Pada laga itu, Verratti menyumbangkan 1 assist ke Moiskin. Menemani Verratti di lini tengah ada gelandang asal Senegal Idrissa Gueye. Gueye baru didatangkan PSG dari Everton pada jendela transfer musim panas 2019 yang lalu.
Waktu itu Gueye diboyong seharga 30 juta euro atau 518 miliar rupiah. Sedikit lebih baik dari Marco Verratti, Gueye sudah memainkan 15 pertandingan Ligue 1 Prancis. Dalam catatan ini, Gueye nyumbang 2 gol. 1 golnya dilesakkan ke gawang Angers dan 1 gol lainnya ke gawang Strasbourg. Di posisi gelandang serang, PSG bakal mendatangkan pemain Tottenham Hotspur Dele Alli. Kabarnya pihak PSG sedang berdiskusi dengan klub raksasa asal kota London tersebut terkait transfer Dele Alli. Salah satu alasan kepindahan Ali ke PSG karena gelandang asal Inggris ini merupakan bekas anak asuh Pochettino. Rencananya Les Parisiens bakal mendatangkan Ali dengan status pemain pinjaman. Apalagi Dele Alli juga jarang diturunkan oleh pelatih Jose Mourinho. Pelatih asal Portugal ini lebih percaya dengan Tanguy Ndombele di posisi gelandang serang. Penyerang. Bagian ini adalah yang paling gacor dari Paris Saint-Germain. Posisi sayap kiri masih diperkuat oleh bintang Brazil Neymar. Mantan pemain Barcelona ini datang ke PSG pada jendela transfer musim panas 2017 dengan status pemain termahal di dunia. Dia diboyong seharga 222 juta euro atau sekitar 3,8 triliun rupiah. Datang sebagai pemain termahal dunia, Neymar mengalami rangkaian cedera yang sangat panjang. Sejak datang 3,5 musim yang lalu, Neymar baru mencatatkan 97 penampilan. Walaupun begitu, dia sudah mencetak 79 gol dan berjasa atas pencapaian PSG sebagai finalis Liga Champions. Di sisi sayap yang lain, PSG dikabarkan bakal kedatangan mega bintang Barcelona, Lionel Messi. Rumornya pemenang 6 penghargaan Ballon d'Or ini bahkan sudah mengirim pesan singkat ke Neymar. Pesan tersebut memberitahukan kalau dia bakal segera gabung ke Paris Saint-Germain. Walaupun begitu, kabar kepindahan Messi juga mengalami kendala terkait gajinya yang gila-gilaan. Walaupun punya kekayaan yang fantastis, PSG bakal sulit menyanggupi gaji Messi sebesar 60 juta euro atau 1 triliun per tahunnya. Posisi striker utama dipercayakan kepada Kylian Mbappe. Bintang timnas Prancis ini masih jadi pemain terpenting di skuad Les Parisiens. Di Ligue 1 musim ini, Mbappe sudah mencatatkan 15 pertandingan dan mencetak 12 gol. Bersama Neymar, Mbappe juga berkontribusi besar atas performa gemilang Paris Saint-Germain di Liga Champions pada musim kemarin. Saat itu, Les Parisiens mampu melaju ke partai final untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Itulah prediksi starting lineup PSG di paruh kedua musim 2020-2021 ini. Tentunya starting lineup ini baru bisa tercapai kalau memang semua rumor benar terjadi. Keberadaan Neymar dan Mbappe yang sama-sama punya gaji selangit sudah pasti jadi kendala untuk mendatangkan Messi. Tapi nggak ada yang mustahil dalam dunia sepak bola. Dengan menempatkan Messi di antara Neymar dan Mbappe, maka PSG bisa jadi tim dengan serangan yang paling menakutkan. Belum lagi kalau memang mendatangkan Sergio Ramos yang sudah punya mental juara. Kiper Hugo Lloris, bek Colin Dagba, Marquinhos, Sergio Ramos, Michel Becker. Gelandang Marco Verratti, Idrissa Gueye, Dele Alli. Penyerang Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappe.